Halo sahabat SMK, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi di BBK, Bincang bersama Oska. Di episode ke-11 ini, kita akan membahas hal yang tidak kalah fun dan insightful dari episode-episode sebelumnya loh. Nah, tentunya di episode ini, kita kedatangan gestar keren yang ahli dalam tema yang akan dibawakan BBK kali ini, yaitu mengambil langkah tepat dalam dunia digital. Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita sambut gestar kita, yaitu Guru SMK Cinta Kasih Suci, Bapak Arya Panjaitanah Chandra. Halo Pak Arya, bagaimana kabarnya Halo Pak? juga. Baik kabar saya. Sebelumnya, saya dan tim BBK lainnya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi gestar di BBK episode 11 ini. Tema BBK kita kali ini yaitu mengambil langkah tepat dalam dunia digital pas banget nih Pak sama kondisi saat ini. Karena akhir-akhir ini banyak berita mengenai kesuksesan seseorang dalam dunia digital. Bahkan berita kesuksesan ini tidak hanya berasal dari luar negeri. Di Indonesia, ada seseorang bernama Gosali yang sampai saat ini meraup lebih dari 40 miliar dari menjual foto selfie dirinya di sebuah platform NFT yang bernama OpenSea. Nah, saya yakin 100% bahkan sampai 1000% nih Pak. Sobat SMK yang sedang menonton pasti penasaran mengenai NFT dan ingin menjadi Gosali ini. Oleh karena itu, saya ingin bertanya nih Pak, apa itu NFT, OpenSea, dan hubungan mereka dengan dunia digital? Ya, baik. Jadi NFT ini adalah fungible token, ya, yaitu berarti menjual di sini berkas digital yang identitas dan kepemilikannya itu unik ya, diverifikasi oleh blockchain. Jadi kita sebenarnya mengenal NFT dan ada juga blockchain. Nah, NFT ini tidak saling bertukar NFT ya. NFT pada umumnya dibuat dengan mengunggah berkas seperti karya seni gitu kan ke pasar digital ya. Istilahnya NFT itu bisa digambarkan sebagai marketplace juga sebenarnya. Tapi yang di sana yang dijual adalah aset digital seperti lagu gitu kan, gambar dan lain-lain ya. Nah, dan OpenSea sendiri ini adalah pasar daringnya nih untuk token yang tidak diperuntukkan. Perusahaan ini didirikan oleh Devin Finzer ya dan Alex Atala ya. Kalau nggak salah dari New York di tahun 2017 di 20 Desember. Nah, di Indonesia tuh contohnya itu kayak toko kripto. Ya, kalau kalian udah pernah tahu toko kripto atau lain-lainnya juga itu sama ya. Dia masuknya juga dalam kategori OpenSea. OpenSea ini adalah marketplace atau tempat menjualnya NFT ini atau non fungible token ya. Kayak gitu. Yang kita kenal juga sekarang dari Anang Asyanti ya. Anang Asyanti dengan nama tokennya Asik ya. Nama token Asik itu juga diperjualbelikan gitu. Nah, untuk blockchain sendiri ini apa sih blockchain? Ya. Kalau blockchain ini adalah sebuah rangkaian catatan, jadi istilahnya dia sebagai sistem aplikasi ya, atau sistem informasi yang dimana dia nggak akan bisa dihapus tuh dari blockchain. Jadi kalau kita udah membeli token digital gitu kan, NFT, ya dia gambarnya nggak bakal bisa dihapus. Teknologi blockchain juga sekarang banyak dipergunakan untuk ijazah ya, jadi ijazah digital dengan tanda tangan digital, ijazah itu dicantumkan dalam blockchain-nya. Ya, jadi ada blockchain aplikasi sendiri atau teknologi tersendiri. Ya, contohnya itu kalau di Indonesia ada di Raharja Blockchain ya. Di kampus Raharja mahasiswanya menciptakan blockchain sendiri untuk mengaitkan sertifikat digital di dalamnya seperti itu. Jadi menurut Bapak, NFT, OpenSea, dan dunia digital seperti itu ya Pak? Ya, betul. Ya, betul menurut saya seperti itu. Jadi menurut Bapak, NFT atau dikenal non-fungible token itu seperti menjual foto gambar yang sangat unik. Lalu OpenSea itu pasar daring untuk token yang tidak dapat ditukarkan. Dan dunia digital adalah gambaran tentang teknologi. Menurut Bapak sendiri, apakah dunia digital ini penting untuk dipahami dan apa saja yang bisa dipengaruhi oleh perkembangan pesat dari dunia digital ini? Oke, dunia digital ini sebenarnya penting untuk kita pahami. Ya, gimana cara memahaminya? Yang pertama, jangan sampai gaptek, ya, gagap teknologi gitu kan. Nah, untuk anak-anak yang
sekelas yang udah masuk ke ke SMK Cinta Kasih Seci dan mengambil jurusan RPL, sebenarnya tuh udah pas tuh. Ya di RPL kan kita belajarin banyak macam coding. Nah, selain coding juga belajarin juga perkembangan teknologinya gitu kan. Nah, udah pas tuh untuk di dunia digital gitu kan. Walaupun secara keseluruhan kita emang kalau di OpenSea kan kita sebagai penikmat. Nah, siapa tahu nanti suatu saat kita adalah sebagai penciptanya dari dunia digital itu sendiri. Misalkan ada bikin NFT versi kalian, misalkan ada versinya Ronald, misalkan NFT jadi koin Ronald misalkan, itu juga worth it ya. Nah, pengaruhnya apa? Kalau kita bicara tentang pengaruhnya ya pasti banyak lah ya. Kalau ini ya pasti teknologi itu ibarat pisau sih, bisa dipakai baik dan buruk gitu aja sih. Gitu sih Ronald, silakan. Jadi menurut Bapak itu dunia digital ini penting ya Pak ya? Oh, sangat penting. Karena sekarang aja jangan kata bicara jauh-jauh NFT dan OpenSea lah. Sekarang kita mesen makanan aja dengan HP aja udah bisa datang, bener nggak? Belanja aja tanpa harus mengunjungi supermarket, mengunjungi mall gitu kan, udah bisa kita datang barangnya gitu kan dengan pakai satu klik di jari. Nah, sekarang kan udah mulai tuh dunia digital udah mulai merekat ke kita tuh. Gak usah jauh-jauh dengan NFT lah. Sekarang aja udah simpelnya aja buka toko online udah bisa gitu kan. Itu salah satu dunia digital. Pembayaran menggunakan vintage juga udah salah satu penggunaan aplikasi dunia digital juga ya. Seperti itu. Setelah mengetahui beberapa hal mengenai dunia digital ini, ada baiknya kita mengetahui sisi negatif dari dunia digital ini juga. Tidak sedikit aksi kriminal yang terjadi dalam dunia digital, seperti penipuan, peretasan, dan pengambilan data secara ilegal. Apa pendapat Bapak mengenai hal tersebut dan bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari aksi kriminal seperti itu? Oke, caranya karena memang bener ya, dunia digital itu memang bisa negatif ya, bisa jadi hal-hal yang negatif, ada pengaruhnya, ada tindak kriminalnya. Caranya seperti kita, kayak misalkan contoh, kita beli barang di toko online. Kita cari toko online yang memiliki kredibilitas yang baik, gitu ya. Misalkan Cinta Kasih Shop misalkan. Nah, kalau dia memiliki kredibilitas yang baik dan memiliki ada lisensi, misalnya kalau sekarang ada polisi online ya, itu ada polisi online bisa terverifikasi di polisi online, itu juga kita bisa patut percaya. Atau kayak Tokopedia juga udah besar gitu kan, udah memiliki PT, itu juga kita bisa percaya. Yang intinya kalau kita bertransaksi di dunia digital, wajib menggunakan pihak ketiga untuk biar mencegah supaya aman ya, biar nggak ada istilah penipuan. Karena ibaratnya kalau dunia digital atau dunia internet atau dunia IT lah, intinya dunia digital atau internet gitu ya, dia bisa ibaratnya kayak mata pisau, ada dua sisi. Bisa dipakai dengan baik sebagai pemotong bawang, dan bisa juga pisau itu bisa buat bunuh orang. Sama internet. Internet juga sama, kalau kita nggak hati-hati ya kita bisa kena dampak kriminal ya, penipuan lah, atau peretasan atau apa gitu ya, intinya itu. Terus yang kedua, yang perlu kita tanamkan bersama biar supaya tidak menghindari tindak kriminal di dunia digital, salah satunya adalah konektivitas WiFi kita. Jangan sembarangan menyambung WiFi di tempat umum atau yang free WiFi ya, free public WiFi area. Nah, kalau kayak gitu di tempat-tempat seperti itu banyak sekali para hacker yang jahil-jahil tuh dengan aplikasinya. Mungkin saya udah pernah sharing juga di kelas, itu ada aplikasi Wireshark, itu bisa ngebaca username dan password dari si pengguna Wi-Fi-nya. Jadi dia sistemnya motong tengah jaringan, diambil arus datanya, dibaca, dan setiap arus data yang keluar itu ada mengandung password dan username serta PIN. Nah, itu yang paling bahaya, itu harus kita hindari. Seperti itu. Yang ketiga ya, hati-hati ke dalam dunia digital juga. Kita harus jeli juga gitu kan. Jangan asal klik iklan. Iklan juga ada yang mengandung yang namanya spam. Nah, di spam inilah biasanya suka bikin backdoor. Aplikasi yang bisa orang tuh masuk di belakang, pintu belakang istilahnya. Jadi nggak usah pakai login, dia langsung masuk gitu kan. Nah, udah tuh, kalau ketika ada orang yang berani bisa masuk ke dalam sistem kalian, ke sistem laptop kalian, otomatis data yang ada di situ akan bocor. Untuk menghindarinya gimana? Ya udah, pertama kalau misalkan kita beli barang, ya beli yang toko yang memiliki kredibilitas yang baik, memiliki integritas yang baik, kayak gitu. Kedua, kalau kita butuh koneksi internet, jangan connect free WiFi public area. Kita gunakan WiFi
sendiri gitu ya. Di sini saya bukan promosi kan. Banyak ya produsen-produsen kartu gitu yang menjualkan device juga ya berikut MiFi, mobile wifi gitu kan. Atau kalian beli paket data, tempel di HP, tethering. Jadi menghindari penggunaan wifi public area. Yang ketiga, ya udah hati-hati dalam mengeklik iklan. Ya kalau AdSense yang kalian klik macam-macam ya udah otomatis spamming, otomatis download, dan hati-hati juga dalam proses pendownloadan aplikasi, lagu ataupun video seperti itu. Kita bisa menggunakan polisi online jika ingin membeli barang secara online, juga bisa lewat Tokopedia, dan kita juga harus berhati-hati dengan iklan dan juga spam. Nah Pak, saya juga mau tanya nih Pak, menurut Bapak, apakah kita sebagai pelajar mampu untuk mengambil langkah awal dalam perjalanan menuju kesuksesan di dalam dunia digital? Jika iya, bagaimana cara atau langkah yang tepat bagi kita untuk memulai dan menjalaninya? Oke, cara yang tepat kita untuk sebagai pelajar. Oke, mungkin di antara kalian yang paling mudahnya saat ini adalah marketplace ya. Marketplace ini lagi booming dan lagi menjamur. Selain metaverse, ada blockchain juga gitu. Di dalam metaverse itu kita juga bisa bikin marketplace juga, bikin toko juga gitu kan. Itu ada namanya miliki.com, namanya miliki.com ya, dijualin juga barang tapi bentuknya dalam metaverse gitu kan, dunia kedua yang dimana kita pesan barangnya melalui metaverse datang gitu. Itu toko online versi metaverse. Tapi kalau yang biasanya kita adalah toko online ya kayak Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Kita bisa juga jualan di situ. Intinya coba mulai berani dulu berjualan. Hal-hal yang kecil lah, yang unik dan yang beda gitu kan. Misalkan ada jualin jasa pembuatan website, desain website dan lain-lain. Di Shopee banyak kayak gitu. Nah, itu bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi mulai buka-buka di toko online gitu kan. Kayak Bukalapak, Shopee, Tokopedia itu kan ada fitur buka toko lah. Coba di situ buka toko gitu ya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi kita bisa mengambil langkah seperti itu ya Pak ya? Kita bisa memulai dengan marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain dari hal-hal yang kecil ya Pak? Betul. Sebagai penutup nih Pak, apakah ada tips atau hal yang perlu diperhatikan Sobat SMK dalam menghadapi dunia digital? Oke, tips and triknya itu pertama kita harus kuasain dulu teknologi. Ya, baik itu kalau di SMK ada jurusan rekayasa perangkat lunak, berarti kita harus kuasain dulu dari fitur dari mulai coding ya. Coding kita udah kuasain, teknologinya baru kita mulai menjelajah. Intinya mengeksplorasi dan belajar gitu ya. Karena kalau di bidang dunia digital artinya kita bicara dengan dunia IT. Dunia IT never stop study, artinya tidak pernah berhenti untuk belajar. Ya, sampai kapanpun yang namanya perkembangan teknologi pasti itu lebih pesat, lebih cepat dan untuk dunia digital pun juga sama, otomatis ya akan berjalan seiring gitu ya. Jadi ya di mana ya kita harus mulai dulu nih, paham dulu. Yang penting jangan gaptek dulu gitu. Kalau kita udah gaptek, kita nggak ngerti, apalagi nggak sampai yang kita diajarin, misalkan di SMK kita diajarin nih cara bikin apa, nah kita nggak bisa gitu ya. Nah, kita kan harus cari explore, karena kan fasilitas internet sekarang udah banyak ya gitu ya. Terus kayak misalkan mau jualan online gitu, marketplace, ya udah kita mulai dulu buka toko ya, jual yang simpel-simpel dulu gitu kan. Setelah itu ya udah baru kita mulai tuh menjalani dunia teknologi itu. Ya sekarang juga kalau saya rasa teman-teman SMK juga banyak nih ya yang udah mulai penggunaan kayak Gojek gitu kan, aplikasi ojek online, baik itu Gojek, Grab atau Maxteam atau apalah nanti namanya. Terus penggunaan fintech juga sama, finansial teknologi, baik itu OVO, Link Aja, Shopify dan lain-lain. Nah, itu kita udah mulai tuh. Nah, gimana caranya biar supaya kita lebih up lagi gitu kan? Ya udah dengan cara belajar gitu ya. Kita jadi sementara ini kita sebagai pengguna, tapi harus nanti suatu saat kalian harus menjadi pembuat. Kalau udah pembuat itu kalau istilahnya kalau istilah yang kaum glodok tuh katanya cuannya banyak gitu ya, bisa menghasilkan cuan yang lebih gitu. Ya, jadi seperti itulah kalau saran saya. Jadi lebih baik ya oke, sekarang nih kita udah mulai sebagai pengguna ya, nanti kita harus tekad menjadi seorang pembuatnya. Dengan cara apa? Belajar di codingan gitu, belajar basis data, belajar pemodelan. Nah, itu basicnya yang kita harus kuasain gitu sih menurut saya ya untuk dunia digital. Karena dunia digital
dunia yang tidak pernah berhenti untuk belajar dan tidak akan berhenti sedetik pun untuk istirahat. Seperti itu. Wah, tips dari Pak Arya bagus banget loh Sobat SMK. Kita bisa memulainya dari belajar coding hingga sampai bisa menggunakan codingnya, kita bisa mengeksplor teknologi yang ada. Jika sudah menguasai coding, kita juga bisa belajar mengenai dunia teknologi itu seperti apa. Tak terasa perbincangan kita bersama Pak Arya sudah selesai. Sekali lagi, terima kasih Pak Arya karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir menjadi gestar yang luar biasa di episode kali ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat SMK yang sudah menyaksikan BBK episode 11 kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Arya bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama Sobat SMK yang ingin memulai karirnya di dunia digital. Stay tune terus dan jangan lupa untuk follow Instagram OSIS SMK Cinta Kasih Suci supaya tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai BBK selanjutnya. Saya Ronald Amlian, mewakili seluruh tim BBK yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perbuatan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di BBK episode selanjutnya. Dah.